Prasetyo dari Komite Investasi Pertamina. Mungkin bisa juga dijadikan narasumber karena dia tahu persis tentang apa yang sedang dilakukan di PTBA. Oh, boleh, boleh. Pak Rijal kalau berkenan mungkin mengupdate kita di progres proyeknya PTBA, Air Product dan Pertamina ya. Silakan Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Ini maaf saya video streamnya saya matikan karena saya dalam posisi bergerak ya, takut takut bandwidthnya kemakan. Ya. Tadi pemaparannya baik sekali Pak. Cuman mungkin secara ide dasarnya memang menarik sekali bahwa DMA ini bisa digunakan sebagai pengganti LPG ya, import LPG, sehingga secara makroekonomi itu bisa mengurangi defisit neraca perdagangan kita di oil and gas. Problem utama yang sampai sekarang masih dihadapi itu adalah menentukan nilai keekonomian. Tadi sudah dipaparkan, benar sekali, 1 ton DME itu roughly membutuhkan 4,2 ton coal. Seingat saya itu processing cost itu sekitar 320 sampai 350 dolar per ton DME. Lalu pembangunan jaringan untuk menyalurkan DME ini sampai ke tingkat retail itu sekitar 25 sampai 50 dolar per ton. Jadi kalau kita gunakan harga 80 dolar tadi, asumsi dikali 4, 320, ditambah 320, 350 processing cost, itu jatuhnya sekitar 650, 700, ditambah pembangunan jaringan 25-50 dolar itu 725 sampai 750 dolar per ton. Sementara heating value-nya di perhitungan kasar itu sekitar 1 ton LPG itu 1,2 DME. Jadi mestinya hitungannya itu kalau kita pakai DME itu 720 sampai 750 dikali 1,2. Ya. Nah, jadi roughly itu kalau kita menggunakan DME sebenarnya LPG itu jatuhnya mungkin jatuhnya itu 100-150 dolar per ton lebih murah. Memang itu bisa dilakukan sepanjang ada subsidi ya. Subsidi dari Kementerian Keuangan. Tapi saya sendiri terus terang nggak tahu apakah Kementerian Keuangan given postur APBN kita ya, itu mau memberikan subsidi atau tidak sih. Jadi ujung-ujungnya itu apakah proyek ini doable atau tidak ya kuncinya di Kementerian Keuangan. Apakah mau memberikan subsidi atau tidak. Tapi idenya bahwa bisa menggantikan import LPG itu menurut saya menarik. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Pak Rizal, saya boleh konfirmasi satu slide ya, yang mudah-mudahan sebetulnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Rizal tadi. Jadi tadi kan disebutkan bahwa untuk produksi DME sampai dengan ke tabung 3 kilonya itu 650 dolar per metric ton gitu ya Pak Rizal ya? Saya nggak tahu sampai ke tabungnya ya Pak ya. Kalau processing cost-nya itu Air Product seingat saya mengajukan 320-350. Itu negosiasinya kalau nggak salah pertama itu 400 karena skemanya itu adalah Air Product yang akan membangun pabriknya dan Air Product yang akan menanamkan equity-nya. Jadi financingnya itu sebenarnya nggak masalah Pak. Financingnya itu adalah ditanggung oleh Air Product. Ya. Cuman kalau Air Product itu menggunakan project finance memang diperlukan off-taker kan. Ya. Nah off-takernya itu adalah Pertamina. Nah buat Pertamina yang menjadi yang menjadi krusial itu adalah
output setelah dimasukkan dengan jaringan segala macam itu, apakah dibandingkan dengan LPG lebih murah atau tidak? Jawabannya ya tergantung apakah pemerintah mau memberikan subsidi, dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan subsidi mengenai DME ini, Pak. Ya, Itu sih yang sementara yang apa namanya yang saya ketahui so far kemajuannya itu sampai di situ, Pak. Oke, saya mau konfirmasi beberapa angka nih Pak Rizal dan mungkin ke yang lain. Ini kalau kita lihat yang merah itu biaya produksi DME yang tadi disampaikan kalau FPCI itu meminta sekitar 370 ya Pak? 320, 350 ya. Pak. Down dari 400 lah. Waktu itu dia minta 400 pertama. Ya, cuma kan itu cuma saja ya. Saya nggak tahu apakah itu sudah termasuk coal gasification-nya atau belum. Itu basically strukturnya adalah PTBA memberikan batu bara, outputnya adalah DME. Jadi the whole process. Ya. Berarti itu sudah termasuk coal gasification. Ya. Karena begini juga untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Pak Rauf bahwa FPCI tidak punya teknologi DME, itu betul Pak Rauf. Jadi memang FPCI di sini kontribusinya itu gasification teknologinya. Tetapi DME-nya sendiri dia itu entah kolaborasi, entah mengakuisisi teknologi DME dari Haldor Topsoe. Nah, tapi all in all ini dianggap FPCI lah karena mereka sudah bekerja sama dengan ini Haldor Topsoe. Jadi karena angka 490 yang balok merah ini itu statementnya dari Dirut PTBA. Kalau 490 ini sudah turun menjadi 320, ini ceritanya akan berbeda sekali. Jadi penting sekali sebetulnya yang merah itu sebetulnya berapa. Nah, karena di atas yang merah itu hanya untuk proses DME-nya, gasifikasinya, kemudian di atasnya itu masih ada biaya CO2 capture yang kurang lebih $40 ya Pak Rizal ya. Sebenarnya kalau CO2 capture itu kan juga mengikuti harga karbon kredit di Eropa, Pak. Jadi mungkin sekarang lebih dari $40 sih Pak sekarang. Sekitar 100 Pak saya hitung. Ya, oke. Kalau biayanya itu 100 ya ini beda lagi. Tapi intinya gitu, saya ingin mencoba menjelaskan di atas yang merah itu masih ada CO2 capture, biaya untuk CO2 capture. Kemudian tentu di atasnya itu masih ada biaya logistik dari DME plan-nya itu sampai kepada customer. Dan customer-nya itu juga harus ada sedikit modifikasi kompor lah, kalau nggak salah seal-nya atau apa. Kemudian di atasnya itu ada investor return kan, ada investor return. Jadi tergantung tadi yang merah itu jadinya 490 apa 320, yang CO2 itu jadinya 50 apa 100, apapun strukturnya. Tapi yang sekarang ini kan dibandingkan kepada ketentuan yang ada di Kepmen 16.K 2022. Penugasan Pertamina dan PTBA itu menghasilkan DMT yang harganya tidak boleh lebih dari $617 per metric ton. Betul ya Pak Rizal ya? Iya, betul. Jadi dari chart ini ketahuan sekali harus ada semacam subsidi lah dibandingkan dengan yang LPG yang sekarang. Bear in mind ya, sekali lagi Pak, yang LPG itu 467 tapi kan harus dikali 1,2 ya untuk ekuivalen dengan apa? Dengan heating value-nya lah. Heating value-nya ya. Ya. Ini sebenarnya kan subsidi melon yang 3 kilo kan kalau kita konversi harga yang di rumah saya lah yang atau di tukang bakso depan rumah saya itu kurang lebih 467. Nah, logikanya kan begini ya. Even kalau itu 650 atau mungkin 700. Sebetulnya Indonesia lewat Pertamina itu kan ngimpornya LPG yang non subsidi ini dari pasar internasional yang broad gas itu yang sampai di
Di rumah saya kan $1.100 per metric ton. Jadi sebetulnya walaupun yang 650 ini lebih tinggi dari yang 617, artinya belum memenuhi Capman, tetapi savingnya kan udah cukup banyak. Pertanyaan saya, kok keuangan masih reluctant, padahal kalau menurut saya savingnya udah jelas gitu ya. Lebih rendah gitu, mesti lebih rendah daripada kita beli dari luar gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Nah ini kenapa ya masalah ya? Itu yang saya masih belum mengerti. Dengan saving yang begitu besar dari 1.100, tidak usah ke 467, dari 1.100 ke 650 aja kan hampir separuh itu. Kok nggak setuju? Ini yang bingung Pak Rijal saya. Maaf Pak, 1.100 itu harga spot Pak. Kalau kita main gas itu biasanya kontrak jangka panjang Pak. Jadi 1.100 itu harga spot. Kalau Bapak ambil 5-year kontrak sekarang Pak ya, 5-year kontrak itu sekarang 800. harganya ada di sekitar hampir mendekati 800 ya Pak. 800. Ya, jadi $300 di bawah spot Pak. Iya, betul. Oke. Even so, dari 800 ke 650 kan masih ada saving. Dan itu savingnya. Itu betul ada saving ya. Iya, ada saving dan juga kita bisa memanfaatkan loreng coal yang dalam negeri. Ini pertimbangannya kan harusnya agak holistik gitu ya. 6,5 dikalikan 1,2 lagi Mas Yoga karena heating value. Ya nggak apa-apa. Ya betul lah, kali 1,2 boleh lah. Kalau lihatnya dalam negeri, investor return juga nggak usah dihitung. Gimana Kang Herman? Kalau lihatnya untuk dalam negeri, investor return kan hasil, jadi nggak perlu dihitung. Yang dihitung sampai investor return kan dapat di sini, berputar di dalam negeri. Ya, oke. Tapi ginilah, saya tidak ingin, ini hanya men-trigger supaya diskusi ini jalan. Saya akan tutup dulu ini. Mungkin tadi sudah dari Pak Rijal, sekarang barangkali Kang Herman Daniel deh, kalau mau memberikan masukan, silakan Kang.